Oke, jumpa lagi. Pak, Pak, Apa? Pak Septa lagi ada di mana Kok kayak di Ayo. sekolah? Di mana? Ayo. Di sekolah. Bukan di sekolah. Sekolah. Di mana sekolahmu? Pak Septa itu di suatu tempat. Di gedung. Di suatu tempat Di studio, studio, Pak. Iya, Sopo? studio. Studio. Sopo? Sok tahu. Iya, benar. Satu tawan, Pak. Oh loh. Ya wes. Pak Ya, Septa. melek. Sing ngelek punyamu. Oke, tahu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak 3DPS, bagaimana kabar petang hari ini? Baik, sehat, semangat ya. Baik, Pak. Baik. Semangat 2001. Wah, daripada semangat 45 kan kita udah 2001. Berarti semangat 2001. Gitu. Sip, alhamdulillah semuanya sehat, semangat dan masih ceria dan jelas kita semua masih hidup seperti layaknya manusia biasa. Oke, pada kesempatan malam hari ini sebelum kita nanti memulai pembelajaran kita, mari kita bersiap-siap untuk berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita. Yuk, semua sikap berdoa. Nggak ada yang beraktivitas selain berdoa. Mas Ryan, jangan mulai loh ya, Mas Ryan ya. Hati-hati loh ya, nanti di belakangmu ada tembok loh, hati-hati loh itu. Ya, wahid isnani salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk biasa nanti kita presentasi di belakang ya. Pada kesempatan malam hari ini kita nanti akan masuk di pembelajaran yang terakhir untuk subtema 1. Bukan terakhir di kelas 3, tapi pembelajaran terakhir di subtema 1. Karena mulai besok hari Rabu kita sudah masuk ke pembelajaran subtema 2. Dan besok siang kita akan ada PH, penilaian harian. Jam berapa, Pak? Subtema 1. Nanti waktunya saya sampaikan di WA grup kita. Waktunya jam berapa? Atau nanti bisa dipantau di Google Classroom. Yang hari ini mohon maaf Pak Seta memang tidak membuat topik di Classroom ya. Nanti akan Bapak unggah setelah pembelajaran kita pada petang hari ini. Oke, di pembelajaran kita yang sebelumnya terakhir kita kemarin bahas tentang apa kalau ada yang masih ingat? Dongengnya tentang apa kemarin? Ada 2 atau kemarin dongengnya? Tentang bunga. Tentang bunga. Tentang tokoh. Iya. Bunga apa kemarin? Matahari, mawar. Terus pinus, pohon pinus, kaktus, ya. Oke, sip. Kita kemarin belajar tentang bagaimana kita memerankan sebuah dongeng dengan adanya wawancara, ya. Oke. Malam hari ini kita masih tentang dongeng. Nah, kalau kamu masih ingat dengan pelajaran kemarin, nah di pembelajaran yang kemarin ada satu pohon yang dia meminta maaf. Bener nggak? Ada nggak kemarin yang minta maaf ya? Iya. Ada ya? Siapa kemarin? Bunga mawar. Bunga mawar. Bunga matahari. Kemarin kenapa minta maaf bunga mawar? Mengejek Nggak tahu. kaktus. Karena sudah mengejek kaktus, karena sombong. Dia sudah sombong. Dia wajahnya paling ganteng kayak Pak Septa, atau terus dia nah, terus akhirnya dia meminta maaf. Nah,
Kalau kita memang kemudian punya salah, maka kita tidak boleh segan-segan untuk meminta maaf. Sekarang saya yakin, Bapak yakin kalian yang ada di sini pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ada yang Bapak. kesalahannya kecil, ada yang kesalahannya besar. Ada yang hanya memutuskan kabel, ada yang memecahkan piring, ada yang memecahkan lemari besi. Wow, lemari besi kok bisa pecah ya? Sampai lemari besi. Lah iya, lemari besi kok besi. pecah. Saking salahnya besar banget. Ada yang tidak sengaja nyenggol kaca, vas bunga misalkan, vas bunganya di atas lemari dari kaca. Di bawah lemari kaca ada akuarium. Di bawah akuarium ada kursi dari kaca. Begitu kita senggol vas bunganya, kerompang, kuning, kuntak, buyang, semuanya jatuh, pecah semuanya. Ada yang sampai segitu besarnya. Saya yakin kita semuanya pernah melakukan kesalahan. Nah, ada nggak yang di sini mau cerita satu orang saja? Saya pengen satu orang saja yang mau cerita. Pernah dia melakukan kesalahan. Mbak Rifa. Wah, yang pertama kali mengacung Mbak Rifa. Mbak Rifa, coba kamu ceritakan kamu dulu pernah ngapain saja kok kamu pernah melakukan kesalahan itu. Kesalahannya apa Mbak Rifa? Coba ceritakan. Rifa lagi bermain bersama kucing. Terus kucingnya menyenggol vas bunga. Oh. Vas bunganya pecah. Wah. Pecah. Saya dimarahin nih, Ibu. Dimarahin Ibu. Terus kamu gimana? Minta maaf sama Ibu. Oh, minta maaf sama Ibu. Ibu maafin nggak? Maafin. Maafin, alhamdulillah. Kamu terus pada saat kamu dimaafin, kamu bilang apa ke Ibu? Terima kasih. Ibu, Rifa minta maaf. Tadi Rifa tidak sengaja menyenggol vas bunga. Oh. Terus Ibu bilang gimana? Gitu atau gimana? Enggak. Oh, enggak ya. Ibu gimana Ibu? Gimana? Ibu menyuruh membersihkan pecahan. Oh, suruh bersihkan pecahannya. Ya. Sip. Terus kamu ini enggak kayak berjanji enggak? Bu, aku janji besok aku mau mecahin lagi ya gitu. Enggak. Oh, enggak ya. Saya kirain aku besok janji udah mau mecahin lagi, besok vasnya lebih besar deh gitu. Enggak ya. Oke, sip. Terima kasih ya Mbak Rifa Fitria Siva untuk sharingnya. Nah, itu ya tadi ya, ada teman kita Mbak Rifa nggak sengaja mecahin vas bunga. Tadi tak kira itu aku tahu sedang main sama kucing, tiba-tiba kucingnya nyenggol vas, kucingnya pecah. Gitu. Loh, kok bisa? Maksudnya itu kucingnya atau vas bunganya berbentuk kucing sehingga vas bunganya pecah, kayak kucingnya pecah. Enggak, oke. Terima kasih Mbak Rifa ya. Nah, itu dia ada teman kita yang dia nggak sengaja untuk memecahkan vas. Akhirnya dia minta maaf. Nah, jangan sampai kita karena kemudian takut untuk minta maaf atau takut untuk dimarahin, kita berkata bohong. Kita nggak boleh. Kita bermain, kemudian tiba-tiba vas bunganya krompiangku tak gunduk tak buar. Karena dalamnya ada merconnya. Tiba-tiba saja dan bilang, ayo siapa itu? Rifa, yuk kemana itu ada apa? Gitu. Kita bilangnya gimana? Nggak tahu tuh Bu. Tadi itu kayaknya kucingnya masuk ke vas bunga sampai kucingnya kan gede badannya, akhirnya pasnya bunganya pecah gitu. Nah, kita nggak boleh berbohong. Tetap sepahit apapun itu kita harus berkata jujur. Nah, syukur kalau misalnya ini, misalnya ada teman kita yang salah sama kita. Kemudian teman kita itu mengakui, aku maaf ya, kemarin aku nonjok kamu di mukamu sampai mukamu benjol. Mohon maaf ya, aku nggak sengaja membuat mukamu benjol. Aku pengennya buat kamu tuh jadi lonjong, kok jadi benjol ya. Misalnya gitu. Terus sikap kita bagaimana? Oh ya sudahlah, nggak apa-apa. Meskipun mukaku nggak lonjong, aku kan sekarang punya benjolan, jadi tambah ganteng deh. Nah, kita saling memaafkan. Syukur, ya. Syukur-syukur kita mendoakan teman kita.
Jadi pada saat kita mengucapkan, wah udahlah nggak apa-apa lah, yang kemarin biaran yang kemarin. Sekarang kita berteman baik saja. Oke, cipika ya, misalnya kayak gitu. Terus kita berdoa, semoga kita besok tidak melakukan ada yang marah-marahan lagi ya. Semoga kamu bisa lebih hati-hati sehingga nggak membuat lukaku menjadi lonjong ya. Gitu. Nah, itu mendoakan lebih bagus. Sudah memaafkan, yang kedua mendoakan. Ada apa Mbak Safa? Nggak jadi. Sukanya manggil-manggil nggak jadi. Oh ya sudah, nggak error sekarang ya. Nah, lanjut. Nah, tadi selain kita memaafkan, kita juga diusahakan bisa mendoakan dia. Meskipun dalam hati kita itu sangat jengkel, sangat marah, sangat dongkol, sangat aku sangat marah padanya. Pengen tak jotos, aduh malah kau dewi. Misalnya kayak gitu. Tapi kita tetap harus memaafkan dia. Syukur mendoakan. Karena kita mendoakan itu artinya kita mengharapkan supaya orang lain itu mendapatkan kebaikan. Contohnya misalkan, ada misalnya contoh nggak? Mendoakan itu bahwa kita mendoakan orang lain supaya dapat kebaikan. Contohnya doakan apa? Memudahkan rezeki. Memudahkan rezeki. Contohnya gimana mendoakan kita? Ya Allah, semoga Mas Ryan semoga dapat rezeki nomplok ya Allah, nemplok di wajahnya ya Allah gitu. Rezekinya nemplok di wajahnya. Mendoakan orang tua Mbak Safa. Mbak Safa kalau mendoakan orang tua bagaimana doanya? Apa? Gimana ya? Aku lupa ya. Sering berdoa habis sholat. Ya, tapi gimana doanya? Ya Allah gitu. Semoga Allah. Bahasa doanya itu bentar tak pikir dulu. Ya, Allahumma barik lana fi ma royaqtana wa berdoa sebelum makan. Emang mau makan orang tua. Gimana doanya Mbak Safa coba? Sendong. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah diriku ya Allah. Dan kedua orang tuaku ya Allah, sampai nangis gitu ya. Dan sayang mereka ya Allah, sayang mereka ya Allah gitu ya. Enggak. Ada apa Mas Gani? Rasanya ini kapan? Jam berapa? Apanya? Zoomnya jam 8. Lah ini udah mulai Zoom toh yo. Gimana? Ini tuh sudah mulai Zoom ya piye? Enggak, biasanya enggak di rumah. Oh ya, memang tadi ini Pak Septa baru di sekolah ya. Menemani itu bapak-bapak yang baru nyiapin lab komputer. Tadi nyiapin lab komputer juga. Terus nggak sempat pulang, ya sudah akhirnya cuma ada di sekolah. Untuk kalian semua. Tuh kan, so sweet kan? Nih, tweet gitu. Kita lanjutin ya. Lanjutin. Nah, mendoakan orang lain itu artinya kita mengharapkan supaya orang lain mendapatkan kebaikan. Contohnya misalnya pada saat kita sedang berpamitan sama orang tua. Ya, juga, Pak. Safa pamit dulu ya. Safa mau ke sekolah mau gulung-gulung, misalnya gitu. Nanti pasti orang tua akan mendoakan kita. Oh ya nak, selamat menggulung-gulung ya. Semoga nanti gulung-gulungnya selamat gitu. Gak? Ya kan? Kayak ocong. Iya, selamat. Semoga di jalannya selamat, ya tidak ketabrak tukang beca, tidak masuk got, tidak nginjek telek, ya dan sebagainya. Nah itu, ya enggak? Pasti itu kita mendoakan orang lain. Itu artinya kita mendoakan supaya ada kebaikan untuk orang tersebut. Nah, kalau misalnya ada yang mendoakan, semoga ya Allah. Si Ryan masuk got ya Allah, misalnya gitu. Ada nggak misalnya gitu? Nggak ada ya. Nah, itu juga mendoakan, tapi mendoakannya yang jelek, nggak boleh kayak gitu. Kita mendoakan tetap yang bagus. Ya Allah, ada got, jangan masuk, jangan masuk ya Allah, gitu. Doakannya yang bagus. Orang malah, ya Allah, masuk. Biur, wah, kasihan nanti dia wajahnya jadi hitam semua kena got. Ya, mendoakan orang lain artinya kita berarti mengharapkan orang lain itu mendapatkan kebaikan, bisa kesehatan, bisa keselamatan, bisa dapat rezeki. Nah, siapa tahu nanti habis ini ada yang ngantar ke rumahmu pizza. Wah,
pizza rasa sendal jepit, ya kan? Enggak. Rasa paus. Pizza rasa paus. Atau pizza rasa bayar. Artinya gratis. Siapa tahu kan. Ada rezeki nomplok anak-anak soleha kelas 3 the best. Itu ya. Nah, Rasa Pak Beta. maka kalau kita pengen mendapatkan kenyamanan, didoakan oleh orang lain supaya kita dapat yang baik, maka kita juga harus berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup. Karena sejatinya seluruh makhluk hidup di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya mendoakan makhluk yang lainnya. Nah, yang pertama nih contohnya, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kayak tadi itu, ya. Kalau di buku itu halaman berapa ini? 55. 529, 55. Ya Kamu buka di buku halaman 29, 55. 55 itu sudah subtema berapa? Sembarangan. 29. Iya, Mas Ran juga kolor. Mas Ran pakai kolor ketok kuwi lho. Gambarnya Hello Kitty. Iya Allah, so cute. Ih, Hello Kitty. Itu Enggak. Ini bukan Hello Kitty. Ini bukan Hello Kitty. Oh, sumpah. bukan. Apa? Mickey Mouse. Oh ya. Ya. Bukan Hello Kitty tapi Mickey Mouse. Ih, lucu. Ih, Mas Ryan. Ternyata ya, Mas Ryan ya. Kita lanjutkan. Yang pertama, kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia. Teman-teman kamu di kelas 3D ini semuanya manusia, betul? Ada yang tidak manusia, yang bukan manusia, ayo angkat tangan. Yang bukan manusia. Oh tuh ada satu tuh. Ada dua. Mas Gani angkat tangan coba. Kamu bukan manusia Mas Gani. kayak alien. Wah alien ya Allah. Alien dari planet Mars. Alien kok bisa sampai ke kelas 3 the best. Piye. Nah kita antar galaksi. Nah, sesama teman, sesama manusia, sesama kita makhluk hidup kurang manusia harus berbuat baik. Kalau ketemu harus berbuat baik. Kalau punya sesuatu bagikan kepada temanmu. Kalau butuh sesuatu ya usahakan cukupi sendiri. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang butuh sesuatu, kita cukupi kebutuhannya. Ada banyak pengemis datang ke rumah kita minta makan, kita kasih nasi sama lauknya. Jangan hanya nasi tok, nanti kasihan. Nasi dikasih garam, ih kasihan banget. Kesukaannya siapa tuh nasi sama garam? Aku. Ih sama Mas Ryan. Oh Mbak Talita juga ya suka ya? Nasi kasih garam. Aku suka nasi uduk kok. Oh nasi uduk. Nasi uduk itu nasi yang dia ini gurih ya. Pakai sangkang. Oh, pakai santan. Aku suka banget. Lah yo nek Mas Alvar mesti nasi sama ayam, sama telur, sama tempe, sama daging sapi, daging kambing, daging kerbau, daging kuda, daging wah. Banyak banget dong. Iya iya. Kok tahu? Oh tahu pasti apa malah apa. Pak Septa, Iya Mas Ryan apa? siapa yang makan mie hari ini? Mas Ryan. Nah toh. Kamu makan mie toh? Nah, Semuanya ada sudah baunya tuh sampai studio mie-nya tuh sampai antu. Ini berbau mie itu. Baunya berbau mie. Oh, itu baunya mie toh? Ya itu Mas Ryan makan mie. Pak. Apa Mas Alvar? Jadi rumah. Oh, enggak jadi. Oh ya sudah. Oke. Pak, Apa Mas Gani? Jadi rumah. makan daging turtle, artinya kura-kura. Apa daging kura-kura? Pernah makan daging kura-kura? Kita jadi rumah, Pak. Ya Allah, daging kura-kura. Kura-kura itu enggak bisa dimakan. Tikus enggak. Daging tikus jangan ya, daging tikus itu haram ya, enggak boleh ya. Itu tadi kura-kuranya dagingnya dimakan Mas Gani, itu rumahnya buat Mas Royan itu. Rumahnya kura-kura dipakai Mas Royan tuh. Penyu dagingnya banyak kolesterolnya loh, Pak. Ayo enggak. Banyak kolesterol nanti tersumbat akhirnya terus udah maaf. Kita lanjutkan. Wah, kita malah ngobrol. Ya. Yang kedua, kita juga harus berbuat baik yang namanya kepada hewan. Tidak boleh hewan peliharaan kita terutama ditelantarkan. Kalau kamu punya kucing, kamu punya kelinci, kamu punya cicak, kamu punya kecoa, kamu punya ular, ada ibu yang ular. Nah, Enggak. apapun peliharaan kamu, kalau misalnya kita kemudian akan meninggalkan dia beberapa waktu, maka
usahakan tercukupi kebutuhan makannya. Tendong. Dititipkan ya, jangan sampai dimasukkan dalam kerangkeng atau dalam kandang, kemudian kita tinggal lama 2 tahun misalkan. Wah, mati nanti ayamnya. Hewan peliharaan kita. Harus kita perhatikan benar-benar makannya. 2 tahun nggak makan. Ayo 2 tahun nggak makan, dia masih nanti akan langsung menjadi kucing goreng. Kucing goreng. Bangkai kucing. Ya kalau misalnya hewan peliharaan kita kucing. Maka kalau kita punya hewan, ada hewan peliharaan terutama, jangan sia-siakan. Berikan kepada mereka makanan yang cukup dan juga bersihkan badannya. Kalau perlu diajak mandi bareng. Wah, satu kolam renang. Satu. Aku mandi bareng sama kucing. Minjem bak renangnya Mbak Safa atau terus dijak mandi bareng di situ. Mbak Safa punya kolam renang gede loh ya, 200 meter. Enggak, Pak, cuman 2,62 meter. Iya, berarti kan 200 cm. 2 meter tapi 200 cm ya. Oke, itu ya sesama hewan. Yang ketiga sesama tanaman. Tanaman juga butuh makan. Tanaman juga butuh disirami, kasih pupuk. Iya. Kasih timun. Tanaman kasih timun, kasih wortel, kasih bayam terus dimakan gitu. Tanamannya juga dirawat. Dirawat itu nanti kalau ada gulma, ada tanaman pengganggu, itu dihilangkan. Itu kita berbuat baik kepada makhluk hidup. Wah, itu benar tuh, kasih cinta untuk tanaman hiasku. I love you Puring, misalnya gitu. I love you Suplir. Ya, nanti tiba-tiba tanamannya bilang I love you too. Nah, gitu coba biar. Wah, tanamannya ngomong. Nah, kalau kita bisa berbuat baik kepada tanaman, maka semua tanaman akan menjadi indah. Seindah apa? Seindah kebunku. Masih ingat nggak dengan lagu Lihat Kebunku? Lihat kebunku. Tapi dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Iya. Hari kusiram semua. Setiap hari semuanya indah. Iya. Semuanya indah. Ya, tapi jangan dinyanyikan dengan lagu yang Pak Sefta kemarin contohkan ya. Nanti menakutkan soalnya. Yang kemarin tahu mesti ketawa. Nah, oke. Kemarin kita ingat-ingat ya, di pertemuan sebelumnya kita pernah tendong. Mas Ryan, kok saya tak ngomong sama Mas Ryan. Kita pertemuan kemarin pernah berbicara dengan yang namanya pola irama. Yang mana masih ingat ya? 1, 2, 3, 4. 1 itu ya. Jadi 1 ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu loh ya kemarin ya. Nah, kita bisa menyanyikan lagu ini dengan pola irama juga. Karena apa? Pola irama adalah pengulangan ketukan. Jadi ada ketukan yang teratur. Itu dia diulang-ulang menurut pola tertentu. Misalnya kayak kemarin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Misalnya 4 kali 4 berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Misalnya 3/4 berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Misalnya 2/4 berarti 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau satu ketukan 1, 2, satu ketukan. Nah, sekarang lagu Lihat Kebunku kira-kira kita bisa mainkan dengan pola irama berapa per berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Kebunku penuh dengan bunga. Nah, coba kamu praktekkan ya. Praktekkan dengan cara tepukan kemarin. Kira-kira nanti dia pas dengan ketukan berapa? 1 apa 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Tawar melati semuanya indah. Terima kasih. Lagunya luar biasa merdu ya. Merusak dunia. Oke, coba kira-kira lebih cocok pakai berapa? 1/4, 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, apa 4 ketukan? Siapa yang mau menjawab, mencoba menjawab? Angkat jarinya.
Nah, Mas Royan kalau tak suruh ngomong nggak boleh PHP loh. Harus ngomong. Oke? Coba Mas Ryan. Tiga Mas Ryan, ketukan. Mas Ryan 3 ketukan. Coba kamu Ya. nyanyikan dengan 3 ketukan seperti apa coba? Gak tahu. Ayo. 3 ketukan berarti piye? 1, 2, 3 gitu. Coba nyanyikan dengan 3 ketukan itu. Tuh kan, kabur dia mesti. Gak. Mas Royan Gijan. Oke, siapa yang mau mencoba menjawab? Ayo, 1, 2, 3, 4. Kira-kira gimana enaknya? Dicoba. 1, misalnya. Mbak Afisa mau menjawab? Siapa? Ayo, ada yang mau mencoba menjawab enggak? Mbak Kayana. Oh ya, oke, Mbak Kayana. Bentar, Mbak Kayana harus dari Pak Septa. Yo, silakan Mbak Kayana. Kira-kira berapa ketukan Mbak Kayana? Dihidupkan dulu. Loh, malah mana tadi? Pergi. Ini cari mic apa ya? Apa cari toa? Cari horn biar lebih gede suaranya. Oke, yang lain dulu sambil nunggu Mbak Kayana. Siapa? Yang mau coba menjawab? Mas Aksa. Oke, Mas Aksa. Mas Aksa kira-kira yuk coba diklik Mas Aksa. Berapa ketukan Mas Aksa? 3. 3 ketukan. Coba dinyanyikan dengan 3 ketukan. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih, dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah. Oke. Sip, bagus Mas Aksa. 3 ketukan dari Mas Aksa ternyata masuk juga untuk lagu Lihat Kebunku. Yuk tadi Mbak Kayana jadi? Mbak Kayana? Bisa kok masuk suaramu tapi agak putus-putus gitu. Ini pakai headset. Suaramu tadi putus-putus sedikit deh. Tapi masuk kok, masuk, tapi agak putus-putus. Tuh, ada nyamuk. Ada nyamuk. Nyamuknya cari makan nih. Oke, Mbak Kayana bisa? Nanti aja ya, Pak. Oh, nanti aja. Ya sudah, oke, nanti aja. Yuk, siapa yang mau lagi? Mas Gani. Oke, Mas Gani. Mas Gani, coba diklik itu mute-nya. Ya, coba Mas Gani menurut Mas Gani berapa ketukan Mas Gani? Hilang. Eh? Error. Apanya yang error? Iya, error. Netnya susah. Koneksinya. Itu punyamu keluar kok wajahmu. Oh, Mas Aidan pakai 1 ketukan. Sambil saringan. Malah kena dewe. Mas Aidan. Di Mas Gani? Jadi nggak Mas Gani? Enggak jadi. Karena gambarnya error. Oh, gambarnya error ya sudah. Oke. Kamu bisa lihat di buku kamu kok. Ada halaman berapa sih? Lihat Kebunku. Malah hilang toh. Mana kemarin Lihat Kebunku ini? Ini halaman 13. Halaman 13 ada lagu Lihat Kebunku. Oke, yang lain? Siapa? 1 orang lagi, wes. 1 orang lagi. Mbak Afisha, wah nanti dhuwur banget. Hati-hati jangan tinggi-tinggi nanti bau. Ya, Mbak Afisha. Berapa ketukan? 4 ketukan. Oke, coba 4 ketukan. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kita semua. Oke, terima kasih Mbak Afisa ya. Dengan 4 ketukan tadi ya. Kalau tadi itu Mbak Afisa 2 ketukan. Karena kan gini, kalau pola irama tuh gini. Misalnya kita jadi Pak. kalau 4 itu berarti ini 1, terus mejanya 3. Gitu. 1, 2,
3, 4. Nah, gitu. Kalau gini, itu berarti 2 ketukan. Ya, Mbak Afisa ya. Oke. Ya, jadi kalau kita pola terima kasih Mbak Afisa ya, tapi bisa masuk ternyata. Dengan 2 ketukan masuk, dengan 3 ketukan tadi dari ini masuk juga Mas Aksa tadi ya. Oke, sip. Terima kasih Mbak Afisa. Aduh, salah. Sama. Ya, oke. Nah, ada banyak ya tadi teman-teman kamu saya lihat juga sudah mulai praktek. Nah, itu bisa kamu praktekkan dengan pola irama sederhana. Misalnya kamu pakai polanya tidak teratur itu enggak apa-apa. Misalnya gini. Nah, itu juga bisa ya. Yang penting lagunya nanti bisa masuk dengan yang kamu nyanyikan. Jadi pola irama itu bebas, terserah kita ya. Cuman terkadang kalau orang menciptakan lagu itu dia sudah menentukan pola irama tertentu. Tapi kita bisa berimprovisasi untuk menyanyikan lagu itu dengan pola irama selain dari yang tadi penciptanya. Itu ya, itu dengan pola irama. Nah, biasanya di dalam kebun itu ada tanaman-tanaman yang bisa kita pakai, bisa kita konsumsi. Contohnya di sini adalah tanaman stroberi. Kalau dalam buku halaman ini soalnya Pak Seta tuh bolak-balik 30. Halaman 30. Di buku halaman 30. Tapi di sini angkanya udah Pak Seta hilangkan, ganti ya. Nah, ini contohnya ada satu kebun stroberi yang dipanen oleh keluarga yang memilikinya. Ya. Ada Deli beserta Nila yang memanen stroberi yang ada di sana. Si Deli memanen dan keranjanya berisi 87 stroberi. Sedangkan si Nina isinya 462 stroberi. Wah, ternyata banyakan Nina. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah stroberi yang dipetik Deli dan Nina? Nah, berapa kira-kira? Sekarang tak kasih izin untuk ngomong. Kamu coba. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, berapakah jumlah stroberi yang dipetik oleh Deli dan Nina? Kira-kira ada berapa? Yang bawah 440, Pak. 440, Mas Erlan? 440 dari Mas Erlan. Ada jawaban lagi enggak? Pak, Ya. ini udah azan. Oh, sudah azan. Oh ya, oke. Kalau sudah azan, halaman 30 ya, halaman 30. Kok soalnya beda? Memang. Ini Dede dan Nina. Sudah azan, Pak. Iya, Azan, Mas Erlan. Iya, memang soalnya memang Pak Seta bedain ya, biar kamu juga menghitung. Sekarang karena sudah azan, kita berhenti sebentar untuk Mbak Kayana nganti azan dulu. Kita berhenti sebentar untuk sholat isya bersama ya. Oke, Pak Seta tutup dulu. Silakan bersiap-siap untuk sholat jamaah dan kita lanjutkan dengan sholat isya. Dadah semua. Kayaknya sholat dulu ya, Pak. Ya, silakan sholat dulu. Halo. Roblox mulu punya Pak. Superman. Oi, Roblox. Iya, ada Pak. Halo Pak. Oh, ini kenapa? Oh, malah ngomongin game lo, pelajaran. Oi, Malah ngomongin tidak, kaget. game. Ayo Pak, ini anak-anak emang kok. Nanti aja. Kalian Ada yang lagi main game, ada yang lagi main game. yang lagi main game tak sita HP-nya nanti malahan ya. Udah ya, kembalikan semua mainan, sekarang fokus ke pelajaran lagi. Ya. Oke, sudah mencoba mengerjakan. Mbak Evira sudah selesai? Sudah selesai. Sudah mau mencoba menjawab Mbak Evira? Oke, kira-kira Saya juga Pak. Oh ya, oke, nanti kita coba beberapa orang ya. Mbak Evira kira-kira berapa punyamu? 549. 549. Dari mana? Enggak tahu. Lagi, Pak. Yang lain siapa yang mau mencoba menjawab? Mas Alzam. Mas Alzam, sebentar ya. Ya sih. Yang nggak disuruh minta tolong, mohon maaf dimatikan dulu ya mic-nya ya. Ya Mas Alzam, coba. Jawabannya 549. 549 untuk Mas Alzam. Oke. Siapa?
Kenzi, Pak. Mas Zaki Mas Kenzi Zaki. Berapa Mas Kenzi? Saya, Pak. Ya. Berapa Mas Kenzi? Tendong. Halo Mas Kenzi. Saya, Pak. Oh, ngelek Mas Kenzi ngelek. Ya Mas Atta karena nunggu Mas Kenzi. Saya. Ya, sebentar. Berapa Mas Atta? Berapa Mas Atta hasilnya? 549. 549 juga. Oke. Saya. Ya. Oke, Mbak Talita. Mbak Talita. Ayo, berapa Mbak Talita? Hasilnya 549. 549 juga sama. Oke. Saya, Pak Adib. Mas Adib. Ya, Mas Adib. Mana Mas Adib? 87 ditambah 462 sama dengan 549. 549 juga. Oke. Tadi Mas Kenzi keluar ya. Coba sekarang Mas Kenzi. Mas Kenzi berapa Mas Kenzi? Zaki. 549. Oke. Ya, Mas Alvar. Kira Mas Alvar. 440. Wah, ini ada yang beda nih. Mas Alvar berapa? 440. Nah, ini Mas Alvar 440. Ya, oke, bagus. Enggak apa, Mbak Atifa. Ya, kalau bisa ada banyak jawaban nggak apa-apa. Mbak Atifa berapa, Mbak Atifa? 549. 549. Oke. Ya, Mas Arthur. Kira Mas Arthur. Saya, Pak. Ya, Hasil saya 549. 549. Oke, ini Mbak Navia. Mbak Navia berapa Mbak Navia? Bisa Pak. Ya, Mbak Afisa, Tadi Mbak Afisa sudah menjawab. Gantian yang lain. Saya, Pak. Berapa Mbak Navia? 40. Berapa? 440. 540. Berapa? 440 untuk Mbak Navia. Saya. Oke, Mas Akif, silakan Mas Akif. Hasilnya 549, Pak. 549. Oke. Mas Aidan, Mas Aidan yo. Habis ini Mbak Safa. Mas Aidan dulu berapa? 549. 549. Oke, kalau Mbak Safa, berapa Mbak Safa? 549. 549. Oke, yo Mas Ryan, pirane Mas Ryan punyamu berapa Mas Ryan? 549. 549. Oke. Siapa lagi ya belum? Mas Aksa berapa Mas Aksa? Siapa Muhammad Ya. Tadi Mas 549. Ya, 549. Mas Rauf, berapa Mas Rauf? Soalnya beda. 69, Pak. 549. Oke, bagus. Mas Ilyas? Tadi mau ngomong Mas Ilyas berapa Mas Ilyas? Enggak jadi. Ya, oke. Oke, sudah ya. Oke, berarti ada dua jawaban, 549 dan 440. Kira-kira mana yang benar? Kita coba cek ya. Kita coba cek. Sebentar. Saya, Pak. Apa? Sudah ya, nanti lagi ya. Nanti lagi ya. Kita coba cek sekarang jawabannya. Nah, salah. Oke. Tadi kalau kemudian kita tulis dalam kalimat matematika, ini 87 ditambah 462. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa memakai sifat pertukaran dari penjumlahan. Supaya apa? Supaya gampang. Karena kalau atasannya itu dia ratusan, terus di bawah itu nanti puluhan, itu gampang mengerjakannya. Ya, kalau di atasnya puluhan, di bawah ratusan, nah kita kadang-kadang bingung. Maka kita bisa memakai sifat pertukarannya.
Ya. Nah, maka kita bisa menulis 87 ditambah 462. Kalau kita pakai sifat pertukaran menjadi 462 ditambah dengan 87 ya. Maka kalau kita memakai sifat pertukaran ini, kita bisa menulis seperti ini. 462, kita pakai yang di sini soalnya lebih mudah ya. Ditambah 87. Oke, sekarang dari sini 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kita tulis 6 tambah 8, 14, 9. sisa 1 taruh di atas Ya, 4. oke. 6 ditambah 8 14. 14. Kita tulis 4, satunya taruh atas, 1 tambah disimpan. 4, 15. Nah, karena di sini tidak ada lagi ratusan, maka kita tinggal menyublahkan 1 ditambah ratusannya 4 sehingga menjadi 549. Ya, tepuk tangannya untuk yang menjawab betul ya. Jadi kalau kita mendapatkan soal kemudian kok seperti ini, ya, Euforianya iya, yang benar terus ya malah joget. Nah, kalau kita dapat soal seperti ini, kemudian kita langsung dibuat susun seperti ini, nanti bisa menjadi salah kayak tadi itu. Ada yang menjawab 440 mungkin ya, dia salah meletakkannya. Sehingga kita kalau meletakkan salah otomatis nanti jawaban juga salah. Maka kita bisa memakai sifat pertukaran dari penjumlahan. Maaf Pak, terlambat. Iya, nggak apa-apa. Terlambat kalau di sekolah harus pakai surat izin. Kalau online tidak usah. Ya. Nanti kalau keterlambat nanti bisa melihat rekamannya. Oke. Sekarang mana tadi? Oh ya, ini. Sekarang ada satu lagi soal matematika. Tuh, kalau kamu lihat di buku nggak ada. Ini Pak Septa bikin. Ya, walaupun juga sebenarnya di buku ada tapi udah tak rubah untuk nilai-nilainya. Halaman berapa ya itu ya? Kamu lihat di aja deh. Oh, halaman 26 tapi udah tak rubah. Halaman 26 tapi satuannya sudah tak rubah. Kakek sedang memanen jambu di kebun. Nina dan Adi ikut membantu kakek. Nina mengumpulkan 436 buah jambu. Sedangkan Adi 271 buah jambu. Ayah dan ibu juga membantu kakek. Ibu memetik 271 buah jambu, sedangkan ayah 436 buah jambu. Pertanyaannya, A. Berapakah jumlah jambu yang dikumpulkan Nina dan Adi? B. Berapa jumlah jambu yang dikumpulkan ibu dan ayah? C. Buatlah bentuk penjumlahan dengan sifat pertukaran berdasarkan soal di atas. Oke, berarti ada 3 jawaban ya. Jawaban yang pertama, diminta menjumlahkan jambunya Nina dan Adi. Ini Nina dia punya 436, Adi punya 271. Terus jambu yang kedua yang diminta dihitung adalah punyanya ibu dan ayah. Ibu itu punya 271, ayah punya 436. Yang ketiga, dibuat bentuk penjumlahannya yang menyatakan bahwa itu adalah sifat pertukaran. Oke, gampang. Siapa yang bisa? Yuk, awal. Pak, halaman berapa, Pak? Ini tuh halaman 26 tapi angkanya sudah Pak Septa ganti. Usahakan kerjakan sendiri ya. Usahakan kerjakan sendiri, berlatih mandiri. Ya. Oke, sip. Ini 5 ditambah 2, 7 berarti 707. Ya, yang A berapa, yang B berapa, terus nanti yang C bagaimana? Ada 3 soal ya.
Kamu tulis A nanti seperti apa, terus B berapa, terus C bagaimana. Jadi ada A, B, C. 4, 3, 6. Ditambah 7 ditambah 3. Oke. Saya Pak, selesai. Mas Alvar sudah selesai. Oke. Sekarang kita kasih kesempatan teman-teman kamu yang belum menjawab ya. Yang tadi sudah menjawab, yang sudah Pak Septa tunjuk, kasih kesempatan teman-teman kamu dulu. Oke. Ini ada. Ya, makasih Mas Erlan. Ada yang kita kasih kesempatan kepada Mbak Aisyah Kinarian, Mbak Alfia, kemudian Mbak Akila, terus Mbak Atifa, Mbak Danis, terus ada Mas Selvin, Mas Jakwan, maaf. Terus ada Mas Hafiz, Mas Ilyas Murwido tadi belum jadi ya. Terus Mbak Nafisa sama Mbak Tanika, terus Mas Yo. Nah, yang boleh menjawab itu aja. Yang lainnya, mohon maaf, sudah menjawab. Gantian temannya, gitu ya. Pak Septa. Iya, Mbak Safa. Mau dulu ya. Oh ya, yang lama ya. Yang puas. Ya, silakan Mbak Safa. Tadi Mas Rauf sudah ya, Mas Rauf ya tadi ya. Yang belum Mas Ilyas, yang Mas Rauf sudah. Tadi Mas Ilyas nggak jadi soalnya toh. Ayo, selain yang Pak Septa sudah tunjuk tadi, kasih kesempatan dulu yang belum ditunjuk ya. Mbak Saya Aisyah, Pak. Mbak Aifa. Mas Ilyas sekarang, oke. Mas Ilyas, oke. Mas Ilyas kira-kira yang A berapa Mas Ilyas? 707. 707, oke. Kalau yang B berapa Mas Ilyas? Sama itu berapa? 707. 707 juga. Oke. Saya Terus Pak. yang C, sebentar Mas Ella. Saya Pak Talita. Ya, sebentar Mbak Talita. Sekarang yang C, coba Mas Elias tunjukkan ke layar bagaimana bentuk penjumlahannya. Coba tunjukkan ke layar. Kira-kira kelihatan nggak ya? Ada Yang C. Yang menunjukkan sifat pertukarannya. Belum Pak. Oke, coba atau yang C belum Mas Elias? Belum. Oh, belum ya. Oke, terima kasih Mas Elias. Oke, 707 ya tadi ya, Mas Elias ya. Oke. Tadi Mbak siapa? Mbak Atifa ya. Mbak Atifa mau ngomong, Mbak Atifa? Waduh. Mas Gani. Mbak Atifa mau ngomong, coba ngomong Mbak Atifa. Oh, enggak jadi. Ya, oke, silakan yang mau berbicara. Atau kita cocokkan saja ya. Kita cocokkan ya. Pak, saya. Ayo wes. Yang apa? Kita cocokkan ya, Saya, Pak. Ya, kita cocokkan saja ya. Kalau tadi yang mau matur yang sudah berbicara semua. Oke. 707 Pak. Ya, kita coba cek ya. Kita coba cek. 707 Pak jawabannya. Ya, kita coba cek yang A dulu. Nina dan Adi. Nina di sini ada 436. Kelihatan tulisannya? Nah, ditambah punya Adi 271. Kita jumlahkan. Kalau penjumlahan mudah ya, tinggal menjumlahkan sesuai tempat bilangannya. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 3 ditambah 7 berapa? 10. Tinggal ditulis nolnya, menyimpan 1 di sini. Nah, tinggal kita jumlahkan untuk ratusan ya. Pak Septa. Ya. Boleh izin minum? Boleh, silakan. Sambil minum boleh, sambil makan boleh. Asal jangan sambil tidur. Kemarin ada yang tertidur. Ya, tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 4, 5. Tambah 2, 7. Sehingga yang A
707. Yeay, 707 yang A. Sekarang kita yang B. Yang B ini punya ibu dan punya ayah. Sama Ibu Pak itu jawabannya. ya 271 ditambah 400. Waduh, nangisor banget ya. 36. Dijumlahkan sama dengan, wah ini di bawah. Tak tulis sebelah sini ya. 1 tambah 6 sama dengan 7. 7 tambah 3, 10. Tulis 0 di sini. Dia menyimpan 1. Tinggal 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7. Nah, sehingga sama. Juga 707. Yeay, nilainya betul 100 juga. Nah, sekarang yang ketiga nih. Buatlah bentuk penjumlahan dengan sifat pertukaran. Kira-kira gimana? Ya, tinggal kita tulis aja. 436 tambah 200. Nina, iya. 271 sama dengan Oke. Nina tambah Adi sama dengan ibu tambah ayah. Berarti 707. 436 ditambah, ini kan bentuk penjumlahan dengan sifat pertukaran kan? Nah, oh ini 6 kurang. 6. Nah, ditambah 271 sama dengan punya ibu tambah ayah. Ibu berapa? 21. Berarti 271 ditambah 4, 3, 6. Yeay, ini udah jawaban C. Yuhu, dapat 1000. Kok bisa coret-coret? Ya, itulah dia untuk sifat penjumlahan. Kok bisa coret-coret? Lah nggak tahu. Kok bisa ya? Sulap aneh bin ajaib, bukan sulap, bukan sihir, hanya rekayasa saja. Pak Septa lagi gak bisa share screen, kok bisa? Iya bisa dong. Coret-coret. Nah, iya dong, itulah fungsi kita berdoa. Namanya Belajar. Ya. Oke, sip, kita lanjutkan. Tadi sifat pertukaran ya. Nah, ini yang kedua, kira-kira mau dikerjakan nggak? Enggak, Pak. Mesti lah dikerjakan. Masa susah sih? Ini tuh cuma membuat soal ceritanya susah. sebenarnya gampang loh ya. Sebenarnya gampang loh ya kalau kita mau membuat soal cerita itu. Nah, coba dulu ya. Soal ceritanya susah, Pak. Oke, kita coba dulu. Tak kasih waktu 1 menit ya. Cukup nggak? Enggak, Pak. 20 menit. Waduh, 20 menit entar sampai malam. Pas kita pulangnya kemalaman nanti diganduli ya. 1 jam, Pak, 1 jam. 100 menit, 1 Pak. jam. 1 jam nanti pulang jam berapa Pak Sita nanti yo? Nek diganduli juga ada yang bonceng terus nanti Pak Sita gitu gimana? Aku nanti aku lari tuh 100 menit aja, Pak. 2 menit aja. 100 menit. Oke. Kita ini aja wes. Kalau kita membuat soal cerita, maka yang kita perhatikan adalah ininya. Ini. 392. Terus ini. Nah, tinggal nanti ini dan ini. Berarti kalau kayak tadi itu berarti ada 4 orang. Kalau di sini berarti kamu membuat juga ada 4 orang. Ini orang pertama. Ini orang kedua. Ini orang ketiga. Ini orang keempat. Nah, ya. 805, Pak. Kalau kita kasih ini tuh tidak dicari jawabannya, kamu diminta untuk membuat soal cerita. Ini contohnya seperti ini tadi soal itu. Nah, ini tuh tadi contohnya seperti ini. Ada 4 orang tadi ini tuh. Jadi yang orang pertama siapa? Nina. Orang kedua siapa? Adi. Ya kan? Nina sama Adi. Terus siapa lagi? Ibu dan ayah. Nah, sudah. Ya tinggal kayak gitu aja kalau kita membuat soal cerita. Bisa ya buat soal cerita ya?
Ya. Ya, sambil makan 2 boleh menit aja, ya. Pak. 2 Ya, menit. Bisa. 2,5 menit loh. 2,5 menit. Boleh minum. Boleh, minum boleh, makan boleh. 2,5 menit. 2,5 menit itu berarti 2,5. Iya. Loh, Ditulis ya, Pak? Mbak iyo tuh yo. Atau di awang-awang juga boleh. Di awang-awang artinya Kayaknya ini gampang. kira-kira gitu. Langsung kamu buat cerita langsung di kepala. Seperti kemarin, terima kasih yang sudah mengirimkan dongeng ke Pak Septa ya. Ada beberapa yang sudah ngirim dongeng. Nah, nanti boleh menambah lagi. Tidak hanya satu, boleh 2, 3, 4, 5, Terakhir 6, 10 hari boleh. apa, Pak? Kalau dongeng itu masih Oktober, besok masih lama. Pak, besok Zoom enggak, Pak? Besok Selasa hanya ada Zoom besar. Kalau Oke. Zoom tematiknya nggak ada. Kita Rabu. Yang tematiknya Rabu. Ya, 1 menit 12 detik. Yang nyanyinya juga jangan lupa nyanyi hari Rabu terakhir ya. Nanti soalnya hari Rabu sudah Pak Septa edit. Jadi nanti kalau ada ngirim lebih dari Rabu, ya nggak masuk, ya jangan salahkan Pak Septa. Pak. Siapa yang sudah? Ada yang sudah membacakan soal ceritanya? Mas Alfar sudah. Hebat ini Mas Alfar, cepat banget ya. Sambil menunggu temennya yang tadi belum menjawab, boleh kasih kesempatan dulu ya. Mbak Aisyah, Mbak Alfia, Mbak Akila, terus Mbak Atifa, Mbak Danis, Mas Salvin, Mas Yakwan, terus Mas Hafiz, terus Mbak Nafisa, Mbak Tanika sama Mas Cio. Nah, itu yang boleh menjawab. Biar kita kasih kesempatan teman-teman yang belum menjawab dulu. Ayo, siapa yang dari Pak Septa sebelum tadi? Habis itu saya ya. Ya, oke Mas Safar. Mas Safar udah kirim cerita loh. Udah belum kemarin? Iya, Udah ya? Pak. Oh, ya. Mbak Tanika mau mencoba menjawab? Saya, Pak. Oh, Mas Cio. Ya, Mas Cio. Ya, Mas Cio boleh. Mas Cio, kamu bacakan soal cerita punya Mas Cio. Dipersilakan Mas Cio. Wah, ini udah sampai negatif ya. Udah, tak hilangin aja ini. Memetik jambu banyak 392 dan Mas Jabar memetik jambu 413 buah. Jadi kemudian jambu itu dijadikan satu karung sama dengan hasilnya 805, Pak. Oh ya, oke. Kalau soal yang menunjukkan pertukaran, Pak, hasilnya, jadi ada 4 orang. Nah, jadi di sini ada 4 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Jika nanti kalau yang ini dijumlahkan sama dengan yang ini dijumlahkan. Nah, tadi Pak, ada. saya, Pak. Yes, sebentar. Jadi Mas Cio ada Mas Cio sama Mas Jabar ya. Terus yang orang ketiga sama orang keempat misalkan ayah bunda misalkan gitu atau kakek nenek gitu. Ya, Pak, ayah, Pak. Ya, ayah memetik berapa? Coba tambahkan. Ayah, Pak. Ya, sebentar, Mas. Pak, sebentar, Pak. Ya, oke. Oke. Oke, yang tadi belum menjawab dulu. Ini sudah ada beberapa yang belum menjawab, jadi kita kasih kesempatan dulu. Yuk, ayo. Ada nggak? Mbak Tanika mau mencoba? Coba jawab, Mbak Tanika. Ayo, Pak. Dinyalakan dulu mic-nya, Mbak Tanika. Pojok kiri bawah, Mbak Tanika, diklik mikrofonnya biar nyala. Nah, biar nyala mic-nya. Atau itu ada tombol keluar di tempat kamu, diklik unmute. Belum keluar Mbak Tanika? Sudah? Oke, nggak jadi ya. Ya.
Siapa nih? Mbak Saya, Nafisa? Mbak Nafisa ada? Mbak Nafisa? Saya, Pak. Mbak Nafisa Pak. Mahira? Sebentar Mas ya. Gantian yang belum jawab dulu ya. Mbak Nafisa mau menjawab? Mbak Nafisa? Enggak. Ya, oke. Saya. Yang belum lagi. Mas Hafiz mau menjawab Mas Hafiz? Saya, Pak. Iya, sebentar Mas Ryan. Mas Ryan, sabar ya, Nak Le. Iya. Atau Mas? Tadi ketemu sama adiknya Mas Ilyas, Mas Rauf. Loh. Kok jadi ada Mas. 2 Pak Septa? Jadi ada 2. Iya dong. Mas Zakwan. 3. Aduh. Punya kucing. Pak Septa banyak ya? Saya, Pak. Saya. Bukan sulap, bukan sihir pokoknya. Ya, yang Mas Zakwan ada Mas Zakwan? Ada. Nah, oke, Mas Zakwan mau coba, Mas Zakwan? Mau. Ya, silakan. Ini tadi yang jawab siapa sih? Ya, Mas Zakwan coba. Jawaban kamu gimana? Soal yang kamu punya. Gak mau. Gak tahu. Gak tahu. Yang lainnya mohon maaf ya, kasih kesempatan temennya ya. Ayo Mas Zakwan. Sudah, Pak. Gak tahu, Pak. Sebentar Mas Erlan ya. Sabar ya. Kasih temannya dulu. Mas Zakwan. Itu saya, Pak. Iya, Mas Aufar. Pak. Ayo Mas Zakwan, kamu udah buat belum? Soalnya? Udah buat soal cerita belum? Belum. Kok belum loh? Sudah buat soal cerita ya. Oke, yuk Mas Aufar wes. Habis itu nanti Mas Erlan terus Mas Atta. Ayo. Ya, Pak. Ya coba Mas Aufar. Budi mempunyai 392 kelereng. Oke. Lalu Tony memberi 413 kelereng. Bagus. Berapa jumlah kelereng Budi sekarang? 805, Pak. Oke. Tadi yang menunjukkan sifat pertukarannya, ingat loh ya, ini berarti ada 4 orang loh ya. 1, 2. Tadi ada Budi sama Tony. Lah ini siapa? Ini siapa? Ya. Sekali lagi ya, kita kalau membuat soal pertukaran kayak tadi nih contohnya nih. Nah, ini contohnya nih. Ini ada 4 ini, ada Nina sama Adi, terus ada ibu sama ayah. Begitu. Yo, siapa yang mau coba lagi? Ada 4 orang. Tadi Mas Erlan ya mau mencoba ya, Mas Erlan, coba Mas Erlan. Pak, saya ya di sini, Pak. Ya, lo tadi malah hilang Mas Erlan dimu. Mas Erlan. Malah dimatiin kameranya. Ya, tadi Mas Atta, ya urutannya Mas Atta. Punya kamu apa Mas Atta? Coba. 4 orang loh ya. Ada memetik anggur 413 dan kakaknya mempunyai 392. Oke. Apakah hasilnya? 805. Terus ibu mempunyai 392. Sedangkan ayah mempunyai 413. Oke. Apakah jumlah berikut 805? Oke. Berarti kalau ditulis dalam hitungan hasil, misalkan ini tambah ini sama dengan ini tambah ini. Berarti gimana, Mas Atta? Berarti apa tambah apa sama dengan berapa tambah berapa? 392. Ya, sebentar, Mas. Tambah 413 sama dengan 413 tambah 392. Nah, ya. Itu sifat pertukaran. Ya, oke, terima kasih Mas Atta. Bagus ya. Ada 4 tokoh dan sudah terpenuhi ya, Mas Atta Adiasta. Saya, Pak. Siapa tadi? Mas Arthur. Mas Arthur. Saya, Pak. Saya yang lain.
lanjutan tadi. Oh ya, sebentar Mas Alfar habis ini. Mas Atur dulu. Mas Atur gimana Mas Atur punyamu? Ibu punya 392 telur. 392 telur. 13 telur. Kakak punya 413 telur. Adik Ira punya 329 telur. Total telur kakak dan adik 805 telur. Sedangkan ibu dan bapak juga sama. Totalnya 850 telur. Oke. Ya, terima kasih Mas Arthur. Bagus ya. Kakak adik sama Bapak Ibu. Oke. Siapa tadi Mas Alfar mau melanjutkan? Yo, silakan Mas Alfar. Dilanjutkan tadi. Ada 4 tokoh ya. Sampai kan Budi sama Tony, Pak. Ini terus Made mempunyai 392 kelereng. Lalu Joni memberi 403 kelereng. Berapa jumlah kelereng Made sekarang? Oke. Ya. Terus disampaikan sifat pertukarannya. Berarti kelerengnya Budi sama Joni sama dengan kelerengnya siapa sama siapa gitu loh. Coba. Punya kamu tadi berapa? Empat orang toh? Joni sama Tony. Made. Yang pertama tadi Joni, Tony. Yang pertama. Iya. Nah, terus yang kedua Made sama Budi. Nah, berarti jadi kelereng Joni ditambah kelereng Tony sama dengan kelereng Made tambah kelereng Joni ya. Siapa yang keempat? Budi. Nah, gitu. Itu namanya sifat pertukarannya. Oke, terima kasih Mas Alfar. Ya, Mas Erlan. Yuk, silakan Mas Erlan. Tadi hilang Mas Erlan nih. Kemana ya? Ya, Mas Erlan. Punyamu bagaimana? Joko membeli 392 buah jeruk. Okay. Agus membeli 413 buah semangka. Sasa membeli 413 buah jambu. Ari membeli 392 buah anggur. Buah milik Joto ditambah buah milik Agus sama dengan buah milik Sasa dan buah milik Ari. Jawabannya 805, Pak. Oke, terima kasih Mas Erlan ya, bagus, sip ya. Sudah terpenuhi ada 4 orang. Ini Pak Zenul sedang membereskan lab komputer kita. Oke, cukup ya untuk pembuatan soal ini ya. Jadi kalau kita membuat soal itu, kita harus perhatikan di situ ada 4 komponen yang 2-nya sama dan 2 yang terakhir juga sama. Hanya di sini itu dibalik. Yang pertama dan kedua, ini yang ketiga ini sama dengan yang kedua. Yang keempat ini sama dengan yang pertama. Ini adalah namanya sifat pertukaran. Yang ini awalnya tadi itu di awal, ini menjadi di akhir. Yang ini tadinya di akhir menjadi di awal. Ini sama-sama sifat pertukaran. Gampang kan ternyata kan kalau kita membuat soal kan? Iya, begitu. Oke, terima kasih ya Mas Erlan, Mas Aufar, Mas Atta dan semua tadi yang menjawab. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kalau yang ini nomor dikerjain nggak? Ada yang mau kerjain ya ini? Jadi yang terakhir itu ada tanaman jarak dari Danu. Oke, ini nggak usah dikerjakan. Pak Sita sampaikan saja bahwa gitu sudah nggak kerjain nih. Kamu bisa lihat di buku kamu di halaman 27 ya. Di halaman 27 ada sebuah dongeng. Iya, dongeng tentang tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai obat. Ya, tanaman buku halaman 27. Halaman 27 ya, Pak. Iya, halaman 27. Di sana ada tanaman jarak 27 Mas Ryan, 27 Mas Ryan.
Apa 28? Iya, Mas Ryan 152 Mas Ryan. Berapa Pak? Halaman 27 ya. Nah, di situ ada tanaman jarak. Bahwa tanaman itu selain kita bermanfaat untuk kita makan, salah satu yang lainnya adalah untuk bisa kita sebagai obat. Yang namanya toga. Apa itu toga? Kepanjangannya apa toga? Tahu. Toga lancio. Toga. Ada yang tahu toga kepanjangannya apa? Toga tenten. Panjangannya apa? Toga. Toga. Tanaman Obat. Obat-obatan tradisional. Oke. Ya, tanaman obat keluarga. Iya. Toga itu memang kemudian cenderung kepada tradisional, berbeda dengan obat-obat kimia. Nah, kalau toga ini ada di sekitaran kita, contohnya adalah tanaman jarak ini. Tanaman jarak ini bisa kita manfaatkan sebagai obat kalau misalkan kamu jatuh dari sepeda, kemudian kakinya bengkak, matanya bengkak, jangan tangannya bengkak. Nah, itu bisa kamu kasih jarak sehingga nanti dia lama-lama akan kempes. Kalau kamu pernah kejedot, ya kan kejedot ininya jidatnya kejedot meja, misalnya terus ada bola pingpongnya di sini. Habis gitu. itu, Nah, kamu bisa kasih tanaman jarak. Ya, terus misalnya gini lagi, kamu kena pisau misalkan tangannya, baru mencoba membantu masak ibu di dapur, terus tangannya kena pisau, gitu. Nah, kamu bisa cari lidah buaya di sekitar rumah kamu. Lidah buaya itu yang ada. Ya, lidah buaya itu selain dia bisa jadi makanan, bisa untuk menjadi obat. Nanti lidah buaya itu kamu potong, terus getahnya itu kamu kasihkan ke yang tadi kena pisau. Itu bisa menjadi obat lendirnya. Iya. Atau kalau mau lebih cepat lagi, kalau kamu punya pohon pisang, nah pelepah pisangnya itu kamu potong, terus lendirnya itu kamu kasihkan ke yang tadi kena pisau. Itu sangat cepat nanti lendirnya. Tapi akan sangat kalau pelepah pisang akan sangat perih banget, tapi nanti akan cepat sembuh nantinya. Nah, jadi ada banyak tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai obat, ya. Dan kalau misalnya bisa, nanti kamu coba tanam di rumah kamu. Minimal kayak tadi lidah buaya minimal itu. Terus beberapa yang lainnya kamu nanti bisa mencari di internet ya. Bisa kamu tanam di rumah kamu. Supaya apa? Kalau kita ada sesuatu, kemudian pas obat kimia kita habis, kita bisa pakai tanaman itu. Salah satunya adalah tanaman jarak. Kapan selesainya, Pak? Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. 1, 2, 3, dan akhirnya terima kasih. Apa? What the fuck? Nggak boleh bilang gitu, ayo. Mas Ryan nggak boleh bilang gitu, teater ya mulutnya ya. Banget, Pak. Ya. Lah iya. Pak Septa malam hari ini memang spesial. Saya percepat karena nanti kamu harus istirahat yang cukup karena besok pagi kita akan Zoom besar bersama kelas 3A B C D pukul 8 ya. Pukul 8. Zoom besar pukul 8. Kemudian kamu juga akan ada penilaian harian. Besok insya Allah kalau nggak salah pukul 10 atau pukul 11. Pokoknya setelah Zoom besar. Jadi besok kita agendanya jam 8 ada Zoom besar. Kemudian nanti akan kemungkinan rencananya akan disambung oleh Al-Islam. Ya, jadi nyambung. Kayak kemarin kan itu kan kita nyambung tuh sama Al-Islam. Kalau besok ada istirahatnya. Kalau kemarin nggak ada istirahatnya kan. Jadinya kayak gimana gitu ya. Besok ada istirahatnya terus nyambung ke Al-Islam. Sampai sekira pukul 10 gitu ya. Nanti pukul 10 kamu mengerjakan penilaian harian untuk subtema pertama. Nah, mulai hari Rabu kita sudah mulai ke pembelajaran subtema yang kedua. Nah, untuk pembelajaran malam hari ini alhamdulillah sudah selesai. Cukup kita sudah menyelesaikan semua pembelajaran di subtema 1. Ya. Jangan lupa belajarnya ya, dipelajari dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 ya. Untuk materi bahasa Indonesia, PPKN, matematika, sama SPDP-nya. SPDP-nya adalah pola irama. Pola irama tadi kita coba cek. Yuk,
Ada yang mau ini enggak mencoba mereview kita hari ini belajar apa sih? Oke, tak kasih kesempatan berbicara. Silakan. Kita hari ini belajar apa aja sih? Bentuk, Mak. Pola irama. Pola irama. Oke. Terus Pola apa lagi irama. tadi? Terus matematika. Matematika. Matematikanya tentang apa? Menanam jarak. Tumbuhan. Iya, tumbuhan tentang togat. Ada tanaman jarak tadi kita contohnya sama satu lagi lidah buaya. Ya. Oke, itu yang kita pelajari malam hari ini. Kira-kira dari apa yang kita pelajari malam hari ini ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak. Enggak ada? Cukup ya? Iya, kalau sudah cukup ya bagaimana Mas Rauf? Ini Mas Elas sama Mas Rauf ki? Sopo kuwi? Mas Alvin. Ini Mas Alvin buang angin Mas Alvin. Aduh, sopo ki? Mas Ryan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga semuanya paham, semoga semuanya dong. Semoga semuanya di pembelajaran 1 sampai pembelajaran kita terakhir malam hari ini paham semua, jelas semuanya, sehingga besok mendapatkan nilai 100 untuk penilaian hariannya. Amin ya rabbal alamin ya. Bapak ingatkan lagi, untuk tugas-tugas yang belum dikerjakan silakan dicek di Google Classroom. Juga nanti Bapak akan mengupdate lagi, karena kemarin belum sempat mengupdate lagi. Mengupdate yang belum mengerjakan siapa dan tugas yang mana. Kemudian yang kedua, untuk hari Rabu besok adalah pengumpulan terakhir, pengumpulan apa yang menyanyi ya, yang menyanyi. Tak ingatkan lagi juga, menyanyinya itu tidak terdengar musiknya. Jadi kamu hanya pakai headset untuk mendengar musik, terus direkam, yang terdengar adalah suara kamu saja. Usahakan juga mencari tempat yang sepi ya. Jangan sampai kalau kita nyanyi melihat pemandangan petak. Nanti melihat petak. Nanti malah ada dari atas petak. Gitu. Itu besok Rabu ya, karena besok Rabu insya Allah besok Rabu akan mulai untuk Pak Septa edit. Jadi nanti kalau yang terlambat mengumpulkan, jadi mohon maaf nanti kalau nggak bisa dimasukkan ke dalam lagu itu. Nah, yang belum mengumpulkan cerita nggak apa-apa, santai saja karena untuk cerita masih ditunggu sampai bulan Oktober. Jadi masih lama sekali ya, lumayan lama. Jadi kamu bisa berkreasi, bikin lebih dari satu cerita boleh, sebanyak-banyaknya. Oke? Ya, kalau untuk malam hari ini sudah selesai, mari kita bersama-sama menutup pelajaran kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan Sika berdoa. Tata, aku sudah absen. Oh, presensinya nanti setelah doa. Oke, Tata. Ya. Tapi belum dikirim. Oh, sip, nggak apa-apa. Pengumpulan apa? Pengumpulan dongengnya. Saya. Pengumpulan dongengnya tanggal berapa? Mbak Septa. Dengan maksimal Oktober ya. Pakai tepuan enggak? Nggak usah ya. Yang lagu nggak usah pakai tepuan. Oktober ya, Pak? Iya, yang Oktober banyak Oktober, terakhir Oktober. Ya, akhir Oktober. Apa Mas Yo? Ceritanya tentang alien, Pak. Alien. Saya bentar. Apa Mas Yo? Bilangnya? Pak Septa itu tugasnya tanggal 4 sudah saya kerjakan ya. Oke, nanti saya coba cek ya. Ya, Pak Septa belum sempat ngecek lagi. Yang Mohon nyanyi maaf saya ya. sudah, Pak. Oke, Mas Alfat, terima kasih ya. Nanti saya coba cek lagi. Pak Septa. Tapi belum dikirim. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, beberapa. Oktober, Pak. Beberapa ada yang sudah mencoba mengirim di Google Classroom, tapi kayaknya kok susah kan? Nah, maka dicoba lagi nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti susah, bisa dikirim ke emailnya Pak Septa atau dikirim ke WA juga nggak apa-apa, wis. Yang penting Rabu terkirim, ya. Oke, ya. Nyanyi apa lagi? Rabu besok Nyanyi yang ini ya? pemandangan itu loh. Kenapa Mas Yo? Iya, Pak. Yang video. Yang pemandangannya video ya, lagunya ya. Dan sekali lagi untuk yang belum merekam, nanti merekamnya
Posisinya seperti ini ya untuk yang merekam ya, merekam musiknya apa videonya seperti ini posisinya. Jadi bukan berdiri seperti ini, tapi merekamnya seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Yang jangan lupa ya. Yang ulangin aja, Pak. September atau Oktober? Oktober Mas Ryan, tadi udah sampaikan toh. Oktober ya. Oke. Sudah? Ya, apa? Mbak Afisa? Tadi tempat aku videonya HP-nya ditegain. Kalau misalnya bisa diulang ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa wes. Nanti Pak Septa yang menyesuaikan. Jadi kalau bisa videonya seperti ini HP-nya ya. Jadi bukan berdiri tapi tidur seperti ini. Biar nanti seragam. Terlanjur berdiri, Pak. Kalau misalnya bisa diulang. Kalau nggak bisa diulang ya sudah nggak apa-apa. Pak. Nanti Pak Septa yang menyesuaikan aja wes. Ya. Oke, sudah cukup ya. Oke, yuk kita semuanya sikap berdoa. Kita sikap berdoa. Ulang. Ya. Terus ulang. Sikap berdoa dulu. Oke, Mbak Navia boleh? Itu sudah nulisnya? Iya. Sip. Mbak Kayana masih minum? Kita tunggu. Pak, Zoom-nya kapan lagi, Pak? Zoom-nya besok pagi jam 8 ya. Al-Islam. Zoom besar. Al-Islam ya, Pak. Iya, Zoom besar sama Al-Islam. Oke, sudah. Ya wahid isnani salasa. A'udzu Oke. Iya, belum presensi ya. Pak Septa hanya presensi yang tadi ini aja ya, tidak menjawab. Jadi lebih cepat. Oke. Yang tidak dipanggil namanya mohon maaf jangan ini ya. Jangan mengganggu ya. Oke. Mbak Aisyah Kinarian ada? Hadir. Ya, oke. Hadir. Mbak Alfia hadir? Hadir. Oke. Akila Asya, Mbak Akila? Mbak Akila. Mbak Akila nggak ada ya? Nggak ada ya Mbak Akila ya? Tadi ada kayaknya. Perasaan tadi ada. Nggak ada Mbak Akila. Tadi Mbak Akila kamu makan tuh Mas Ryan? Kalau nggak ada ini partisipannya kenapa 33, Pak? Ya nggak tahu. Oke, Mbak Akila nggak ada ini. Oke. Mbak Atifah? Ada Mbak Atifah? Atifah. Kita jawab. Oh iya. Oh, iya. Nah. Siapa lagi nih? Mbak Danis, mana Mbak Danis? Danis ada, Pak. Mesti ada. Oke. Sip. Mbak Selvin gantian toh. Mas Selvin. Ada. Hadir, Pak. Maaf ya. Sip. Aku malah izin, Mas Pak. Selvin. Mas Yakwan. Hadir. Oh ya. Mas Hafiz. Hadir, Pak. Oh, sip, Mas Hafiz. Oke. Mbak Nafisa Mahira. Oh, Enggak. Oke, Nadir. Mbak Tanika. Hadir, Pak. Bagus. Hadir, Pak. Sip, terima kasih sudah hadir semuanya. Yang nggak hadir Mbak Akila. Yang izin Mbak Akila saja. Akil belum dipanggil, Mau foto nggak? Mas Akil sudah menjawab tadi, udah terekap, nggak apa-apa.
Aku nggak dipanggil. Iya, ya sudah menjawab sudah otomatis untuk presensi juga. Mau foto nggak? Ya, sudah. Dan tadi udah tak foto dari tadi kok. Iya, oke yuk kita foto satu saja. Pose terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak hebat semuanya. Sampai ketemu lagi besok pagi ya. Jangan terlambat, jam 8 kita udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.